Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farisa Poluan dengan NIM 230711010079. Di video kali ini kita akan membahas tentang perihal gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara atau yang biasa disebut PT-UN. Gugatan merupakan hal penting karena menjadi sarana bagi seseorang atau badan hukum untuk mendapatkan keadilan terhadap keputusan pemerintah. Kita masuk dalam materinya. Gugatan adalah suatu permohonan berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tun yang diajukan ke pengadilan tun untuk mendapatkan putusan. Suatu gugatan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Persyaratan tertulis merupakan hal penting untuk dijadikan pegangan para pihak dan hakim dalam memeriksa sengketa selama proses pemeriksaan berlangsung. Bagi mereka yang tidak pandai membaca dan menulis, dapat memintakan bantuan panitera untuk merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis. Mereka yang mengajukan gugatan ialah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan yang dirugikan akibat keluarnya suatu keputusan oleh badan atau pejabat tun, baik di pusat maupun di daerah. Kepentingan penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena. Artinya, kepentingan tersebut tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain. Dengan ada gium yang menyatakan tidak ada kepentingan, tidak ada aksi. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak mengenal prinsip actio popularis, namun dalam sengketa lingkungan di Indonesia ditemukan jurisprudensi bahwa suatu organisasi yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan hidup dapat diterima sebagai penggugat yang mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum atau masyarakat. Dalam merumuskan gugatan harus dicantumkan secara lengkap identitas penggugat. Gugatan harus memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya, serta nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat. Selain itu, harus dicantumkan dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputus oleh pengadilan. Apabila gugatan dibuat oleh kuasa, maka harus disertai surat kuasa yang sah. Gugatan juga mungkin disertai keputusan tun yang disengketakan. Untuk menentukan badan atau pejabat tun yang digugat, harus diketahui sifat wewenang yang dimilikinya. Apabila wewenang bersifat mandat, maka yang digugat adalah pemberi mandat. Sedangkan jika bersifat delegasi, maka yang digugat adalah penerima delegasi. Selain itu, perlu diperhatikan apakah keputusan yang akan digugat harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif. Jika hanya berupa keberatan, maka gugatan dapat diajukan langsung ke PT-UN. Namun, jika upaya administratif berupa banding, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dasar atau alasan gugatan karena keputusan yang dikeluarkan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik secara prosedural maupun substansial atau karena dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Selain itu, gugatan juga dapat diajukan apabila terdapat penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang. Setelah adanya perubahan undang-undang, alasan gugatan juga meliputi bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti asas kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, dan akuntabilitas. Dalam gugatan, tuntutan pokok yang diminta adalah agar keputusan badan atau pejabat tun yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. Faktor penting dalam gugatan adalah
Kemampuan penggugat membuktikan bahwa keputusan tersebut menimbulkan kerugian secara langsung. Jika tidak ada kerugian langsung, maka gugatan dapat ditolak. Jadi, perihal gugatan dalam PT UN mencakup pengertian gugatan, siapa yang dapat menggugat, syarat gugatan, objek yang digugat, serta alasan dan tuntutan dalam gugatan. Semua itu harus dipenuhi agar gugatan dapat diterima dan diproses oleh pengadilan.